Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih pertolongan-Mu ya Allah. Sampai di sini, sungguh Ebenezer, Tuhan sudah menolong kami. Tuhan memberkati kami memasuki hari baru. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Tuhan, terima kasih. Kesetiaan-Mu memegang kami. Kesetiaan-Mu menolong kami. Terima kasih. Kami terkagum betapa Allah yang terus tetap setia, tidak pernah membiarkan kami. Kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa yang setia. Kami menyembah-Mu, Engkau Raja kami. Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami memerlukan tuntunan-Mu, kami memerlukan bimbingan-Mu. Berikanlah firman-Mu, nyatakanlah untuk kami bersama dengan keluarga kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, urapi dan berkati hamba-Mu ini ya Allah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini dari Yeskiel pasal yang ke-15. Yeskiel pasal yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, apakah kelebihan kayu bakar dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya? Ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh, tidak dipakai untuk sesuatu, apalagi sesudah dimakan api dan terbakar. Apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar. Begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Aku sendiri akan menentang mereka, walaupun mereka luput dari api. Tetapi api akan memakan mereka dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka. Dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi oleh karena mereka berubah setia. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini luar biasa sekali firman Tuhan di dalam Yeskiel pasal 15. Masih sebuah penglihatan yang Tuhan berikan kepada Nabi Yeskiel untuk disampaikan, untuk dikatakan kepada umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Yeskiel diperintahkan untuk menyampaikan dengan sebuah ungkapan yang membandingkan dengan gambaran sebuah pohon dan sebuah kayu gitu ya. Pohon-pohon di hutan dan kayu anggur, batang pohon anggur. Anak manusia, hai anak manusia, menyebut kepada umat Tuhan yang ada di Yehuda itu. Apakah kelebihan dari kayu anggur, dari semua kayu pohon, dari semua kayu buah? Apa kelebihannya? Bapak Ibu Saudara, kayu dari tanaman anggur itu adalah batang yang sangat rapuh. Dia sejenis batang yang berair ya. Hampir-hampir sama sebenarnya sejenis batang yang merambat. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Itu kayu dari buah anggur. Kayunya itu merambat, nemplek, numpang kepada pohon-pohon lain. Kadang mungkin bisa juga dengan bambu-bambu gitu ya, yang berdiri. Dia sendiri tidak sanggup berdiri. Itu
Itu kayu anggur. Berdiri sendiri tidak sanggup. Dia numpang, dia ada di antara kayu-kayu buah-buah yang lain. Atau jenis kayu-kayu yang lain dirambatkan. Bapak Ibu, berikutnya apa kelebihannya? Bisa digunakan apa? Berdirinya saja nggak bisa. Harus numpang dengan yang lain. Terus bisa digunakan untuk apa? Sesudah itu kayunya digunakan untuk apa? Nggak bisa digunakan untuk apa-apa, untuk sesuatu. Bisa digunakan untuk gantungan perkakas. Nggak bisa. Karena sesudah kayu anggur itu kering, ya dia rapuh. Rapuh Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa ada kekuatannya. Itu kan berbatang-batang gitu ya. Seperti ada batang-batangnya. Ada seperti bambu, tapi dia kan sangat kempes banget. Kalau sudah kering ya sudah. Hanya tinggal dibakar dalam api. Terus kalaupun sudah dibakar, nggak bisa lagi digunakan arang. Kalau misalnya sejenis kayu pohon mangga gitu ya, itu masih bisa digunakan setelah dibakar. Kalaupun nanti belum terbakar habis jadi abu, itu masih bisa digunakan jadi arang. Kayu-kayu jenis pohon yang keras. Tapi kayu anggur tidak memiliki kelebihan apa-apa. Tuhan katakan masih utuh saja, masih belum terbakar, nggak bisa digunakan untuk sesuatu. Apalagi setelah terbakar. Kayu anggur kalau sudah terbakar ya sudah habis, nggak ada arangnya, nggak ada bisa digunakan jadi arang. Nggak ada. Lalu Tuhan bandingkan begini, apa kelebihanmu? Nggak ada. Kamu bisa digunakan untuk apa? Nggak ada. Apalagi, jadi gambarkan umat Tuhan sebenarnya bahwa manusia ini nothing. Tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Tidak ada sesuatu untuk berdiri sendiri pun tidak mampu. Hidupnya macam-macam gitu loh. Hidupnya berubah setia, meninggalkan Tuhan. Yang ada di batinnya bukan Tuhan, tapi berhalanya. Uangnya, prestasinya, pencapaiannya, karirnya, citra sosialnya. Itu yang dijunjung tinggi, itu yang dibanggakan, itu yang diandalkan, itu yang dikejar. Itu yang menjadi ambisinya, itu yang memotivasi, yang menggerakkan seluruh hidupnya, bukan Tuhan. Tuhan katakan, apa kamu? Hanya seperti kayu anggur, dan kalau dibakar habis. Dan aku akan membakar sampai habis. Tidak ada manfaatnya, tidak ada apa-apanya. Hal pertama yang menjadi perenungan buat kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara seperti kayu anggur yang nothing, gak ada apa-apanya. Tapi kalau kita dikasihi Tuhan, disayangi Tuhan, ayo bersyukur. Ayo tahu diri kepada Tuhan. Ayo bangun pagi-pagi untuk doa syukur. Ayo doa malam untuk berterima kasih. Kita ini nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ini berdiri sendiri juga nggak bisa. Kalau Tuhan ambil energi kita, bisa apa kita? Nggak bisa ngapa-ngapain. Bapak Ibu Saudara, saya tahu rasanya. Waktu kita tidak memiliki energi sama sekali. Saya punya sakit itu. Tapi Tuhan menguatkan saya. Ada tahu diri. Kalau dikasih kekuatan sama Tuhan, terima kasih sama Tuhan. Jangan seenaknya dewe, jangan sakarpe sendiri. Jangan semaunya sendiri sebagai anak Tuhan. Lalu yang ada di hatinya bukan Tuhan. Yang kedua kita belajar. Menghargai karya Tuhan yang pertama. Dengan menaikkan syukur kita, konsisten berterima kasih, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Yang kedua, mari kita tetap setia ngikut Tuhan. Mari kita setia terhadap Allah. Karena yang berubah setia akan dihancurkan oleh Tuhan. Tetaplah setia mengikut Tuhan. Tetaplah setia dalam hidup, dalam kebenaran. Karena kita ini bukan apa-apa. Dan kalau kita setia, bukan supaya kita dicintai Tuhan. Karena kita telah dicintai terlebih dahulu oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mengucap syukur di hadapan Allah. Mari kita bersama-sama mengingat betapa Tuhan cinta dengan kita. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, tapi kita dipelihara Tuhan setiap waktu. Setiap saat. Gak usah aneh-aneh. Hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menggerakkan hati kita. Hari ini aku mau semangat melayani Tuhan. Karena Tuhan begitu luar biasa mengasihi aku.
Hari ini Tuhan, aku mau hidup melakukan firman-Mu. Aku mau bekerja dengan sungguh-sungguh karena Tuhan sudah mengasihiku. Aku hari ini mau hidup sopan, mau hidup taat dengan peraturan. Hari ini aku mau hidup melakukan kebenaran itu karena aku tahu Tuhan sudah menyelamatkanku dan Tuhan sudah mengasihi aku. Mari kita hari ini mengampuni, hari ini kita mengasuh anak-anak kita karena Tuhan, karena Allah menggerakkan hidup kita, menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan yang sudah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk pertolonganmu dalam hidup kami. Ya Bapa, kami bersyukur punya Bapa yang mengasihi kami. Sesungguhnya kami bukan apa-apa. Sesungguhnya kami bukan siapa-siapa. Sesungguhnya kami tidak berguna bagi Tuhan. Sesungguhnya kami tidak mampu hidup sendiri tanpa Tuhan. Jika Engkau terus memegang kami dan Engkau tidak meninggalkan kami, kami sungguh menikmati sukacita besar. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk tetap melekat erat dengan Tuhan. Menjalani hari-hari kami di dalam motivasi yang benar untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Engkaulah yang ada dalam hati kami. Engkaulah Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus. Kami mau melangkah di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.